Nalanjandran hatinya saat ini berantakan total. Dia mengerti bahwa dalam hatinya dia memiliki kesan yang baik dan mungkin sedikit semangat persaingan untuk tidak pernah mau mengakui terhadap pemuda yang bernama Yan Xiao. Karena memiliki emosi yang rumit ini, Nalanjandran meninggalkan ketidakpeduliannya yang biasanya dia miliki ketika berbicara dengan orang lain dalam percakapannya dengan Yan Xiao. Nada suaranya yang hangat dan lembut adalah sesuatu yang telah ia gunakan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun pada pria yang bukan kakak atau kerabatnya. Meskipun waktu dia tidak bersentuhan dengan Yan Xiao terlalu lama, Xiaoyan telah menggunakan identitas ini untuk tanpa ampun menyanyiakan semua kemampuan luar biasa yang menyebabkan orang berulang kali terkejut. Dengan api surgawi di tangannya, dia menyembuhkan Searing Poison yang bahkan Pale King Guhe tidak bisa berbuat apa-apa. Searing Poison itu penyakit yang diderita Nalanji ya guys ya. Ketika ia berpartisipasi dalam pertemuan agung alkemis, ia menonjol dari berbagai alkemis terkemuka dari berbagai negara. Lain itu, ia bahkan telah menjadi penyelamat pada saat terakhir untuk mengubah gelombang kompetisi, menciptakan keajaiban di bawah situasi yang sangat menegangkan, dan membantu asosiasi alkemis kekaisaran merebut kembali kehormatan mereka yang mereka akan kehilangan. Satu demi satu, prestasi tesis ini yang menyebabkan darah orang mendidih telah menyebabkan banyak wanita muda yang berbeda merasakan kasih sayang kepadanya. Tanpa diragukan lagi, para pahlawan menyukai keindahan, tetapi juga keindahan yang juga mencintai para pahlawan. Tindakan Yan Xiao saat itu, di mana ia melakukan yang terbaik untuk melindungi reputasi asosiasi alkemis kekaisaran Jama. Mungkin bukan niat aslinya, tetapi di mata warga kekaisaran Jama, ia layak dengan kata pahlawan. Terlepas dari betapa acuhnya dan angkuh Nalanjandran, dia juga seorang wanita. Terlebih lagi, momen ketika pemuda itu menerima puluhan ribu sorakan adalah juga saat dimana dia menjadi yang paling menarik bagi orang lain. Dari emosi yang berantakan di hatinya, Nalanjandran bahkan memiliki dorongan untuk menarik kembali pedang panjang. Namun, setelah dia gagal tindakan ini, dia tiba-tiba menjadi diam. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia menatap Xiaoyan di bawah. Emosi dalam matanya seperti puluhan ribu benang yang terjerat bersama. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang menusuk menjadi semakin besar di matanya. Dia juga menemukan reaksi orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Api berwarna hijau dan ungu perlahan naik di tangannya. Kekuatan menekan yang menghantamnya dari langit di atas menekan pakaian itu rat-rat ke kulit Xiaoyan. Api berwarna ungu berkedip-kedip berulang kali. Hanya sekelompok api berwarna hijau yang bergoyang dengan angin dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Apa yang dia pikirkan lakukan ketika mereka menyaksikan tindakan aneh Xiaoyan? Fama, Guhe, dan yang lainnya di pohon-pohon besar semua tertegun dan wajah mereka bingung. Orang ini benar-benar berpikir untuk menggabungkan dua jenis api yang berbeda bersama-sama. Dia memang layak disebut sebagai ahli kimia tingkat 6. Setelah beberapa pemikiran, dia mengerti maksud Xiaoyan. Wajahnya yang langsung terpana. Apakah dia gila? Dia sebenarnya berpikir untuk menggabungkan dua api yang berbeda. Bukankah dia takut akan serangan balasan dari nyala api? Sebagai ahli kimia tingkat 6, Guhe secara alami memiliki pemahaman yang jelas tentang perlawanan dan ketidakcocokan dua api yang berbeda. Bahkan Guhe sendiri tidak berani menjamin bahwa ia memiliki kemampuan semacam itu. Tentu saja dia juga belum pernah mencoba hal seperti itu sebelumnya. Lagi pula, tidak semua orang di dunia ini memiliki kekuatan Xiaoyan yang kejam, di mana seseorang pergi keluar tanpa takut mati. Bagi seorang alkemis, serangan api adalah hal yang paling menakutkan. Fama bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Mereka juga memiliki beberapa keraguan, tetapi dengan mujizat yang dibuat sebelumnya di pertemuan agung alkemis, mereka mengerti untuk tidak dengan sembarangan memandang rendah lelaki kecil ini yang masih sangat muda.
Apakah dia akan menggunakan benda itu? Saat dia mengamati tindakan Xiaoyan, alis Hai Bodong berkedut. Tangannya mulai merasakan sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa jenis merger ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Hai Bodong mengalami trauma psikologis setelah ledakan skala besar dari penggabungan di waktu lain, yang hampir menyebabkan beberapa dohang menemui ajalnya. Karena itu, selama dia melihat orang ini menggabungkan api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki dorongan untuk menghilang di suatu tempat yang jauh. Namun, untungnya Hai Bodong tidak kehilangan dirinya seperti yang dilakukannya terakhir kali. Dia dengan paksa menekan Chi-nya di dalam hatinya, yang telah menjadi sedikit terburu-buru, sementara matanya menatap tajam ke medan perang. Ekspresi Xiaoyan tenang saat dia melihat perubahan dari dua api yang berbeda. Dia terdiam sesaat di depan tangannya secara instan dan tiba-tiba bertepuk tangan berat. Api dua warna itu saling mengetuk keras. Gelombang suara gemuruh teredam berulang kali, dipancarkan dari telapak tangan Xiaoyan. Namun, Xiaoyan benar-benar mengabaikan mereka. Kekuatan spiritual menyebar keluar dari tubuhnya. Saat gosokan di antara tangan Xiaoyan tumbuh semakin cepat, cahaya redup tiba-tiba mulai menyebar dari telapak tangannya, seperti halnya guntur yang teredam. Sesaat kemudian, guntur yang teredam tiba-tiba berhenti. Xiaoyan menghela napas dengan lembut. Telapak tangannya yang dipegang erat perlahan-lahan berpisah. Cahaya dua warna hijau ungu dari telapak tangannya tiba-tiba menyebar ke seluruh penjuru. Guha terkejut ketika dia melihat nyala api dua warna di tangan Xiaoyan. Mulutnya terbuka ketika dia langsung menyapu kekuatan spiritualnya yang tersebar di seluruh tanah terbuka. Di atas lotus api, matanya seketika tiba-tiba menyusut dan bersinar. Sungguh energi yang sangat besar, api surgawi dan api lain bergabung bersama, menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat teramat besar, terbentuk karena ketidakcocokan mereka. Orang ini benar-benar dapat melakukan langkah sejauh ini. Sebagai ahli kimia tingkat 6, Guha jelas mengerti bahwa menggabungkan dua api bersama-sama dapat menciptakan energi ledakan yang sangat besar. Namun, mencoba untuk menggabungkan dua api bersama dan membuatnya meledak atas instruksi yang diperlukan orang yang mengendalikannya untuk menjaga kedua api pada keseimbangan, sulit untuk mengendalikan keseimbangan semacam itu. Bahkan, dapat meresikokan penggunanya sampai mati. Tidak ada keluhan kalah melawannya. Guha menghela nafas, memutar kepalanya dan berbicara kepada Liu Ling. Ekspresi Liu Ling serius ketika dia mengangguk. Meskipun persepsi rohaninya tidak mungkin, setelah Guha, dia masih bisa sama-sama merasakan energi besar macam apa yang dimiliki oleh lotus api dua warna, yang hanya seukuran telapak tangannya. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertandingan ini. Yunleng merajut alisnya erat. Dia perlahan-lahan membelai janggutnya dengan tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan muncul dalam hatinya. Semua tatapan yang hadir di tanah terbuka berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Meskipun mereka tidak yakin kekuatan macam apa yang dimiliki oleh lotus api hijau ungu, murid-murid mistik Cloud Sekte tampaknya telah merasakan sesuatu. Sungguh energi yang sangat kuat. Orang ini benar-benar semakin sulit untuk dilihat. Kartu trufnya tampak keluar satu demi satu tanpa henti. Fama mengangkat pandangannya dari nyala api dan bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Dia kemudian menggelengkan kepalanya saat dia menghela napas dengan sedikit khawatir di hatinya. Mereka telah mengenal orang ini. Mereka berdua merasakan perasaan kaget beberapa kali. Tangan Xiaoyan perlahan bergerak naik dan turun. Teratai api berwarna hijau yang tergantung itu juga mengikuti tangannya karena berulang kali bergerak ke arah yang sama. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Tekanan yang ditimbulkan oleh pedang tajam dan panas itu hampir menyebabkan tubuh Xiaoyan sedikit miring. Xiaoyan sedikit berpisah ketika energi besar yang mengalir turun ke tanah. Dia menarik napas dalam-dalam dan terdiam sesaat. Jarinya menjentikan teratai ketika dia dengan lembut bergumam, "Pergi, Angry Buddha Lotus Flame." Saat suaranya jatuh, teratai api ungu hijau tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi cahaya yang mengalir yang melaju ke arah pedang sinar matahari yang panas.
Di bawah pengawasan tatapan tegang yang tak terhitung jumlahnya, dua sinar cahaya dengan cepat menyala di udara. Akhirnya mereka bertabrakan dengan keras sekitar 10 meter dari tanah seperti dua meteorit.